Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur. Selamat siang Sobat Indonews. Hari ini saya berada di Gedung Juang 45 Surabaya yang berada di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Kami akan menghadiri peluncuran buku yang berjudul Implementasi Pemberdayaan Jiwa-Jiwa Nasionalisme Wawasan Kebangsaan. Hari ini rencana akan ada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa yang akan meresmikan peluncuran buku serta melakukan dialog-dialog dengan para undangan. Kita akan ikuti langsung. Kita jangan mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Karena Bhinneka Tunggal Ika sudah mengikat kita dari manusia-manusia yang berbeda. Maka pemilu 2024 walaupun berbeda, pilihannya makin tetap kita bertugas untuk mencari persatuan dan kesatuan. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Provinsi Jawa Timur dan hadirin yang saya hormati. Kami laporkan kegiatan ini dihadiri kurang lebih 250 orang peserta yang terdiri dari organisasi keuangan, organisasi pemuda dan kemasyarakatan, perguruan tinggi, sekolah, majelis ulama Indonesia, dunia usaha, media massa dan praktisi hukum, serta kader-kader bela negara, badan eksekutif mahasiswa. Kami menyampaikan permohonan maaf dengan adanya dinamika kegiatan gubernur yang sangat tinggi. Akhirnya rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Paripurna Dewan Harian Daerah 45 Jawa Timur. Yang terhormat Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, para Ketua dan Sekretaris PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri Jawa Timur yang berkenan untuk hadir. Yang terhormat Ketua Pepabri Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua LPRI Veteran Jawa Timur yang berkenan untuk hadir. Yang terhormat Ketua PPN Jawa Timur, Ketua KPPI Jawa Timur, atau siapapun yang berkenan untuk hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris DHC 45 sewilayah Gerbang Kertasusila yang pada hari ini bisa hadir karena paling dekat ya dari kota Surabaya. Dan Ketua Sekretaris DHC 45 Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang hadir secara Zoom untuk hari ini. Yang terhormat para Ketua dan Sekretaris BEM PTN PTS sewilayah Gerbang Kertasusila yang barangkali juga hadir karena kami melalui Bakesbang juga mengundang teman-teman melalui rektor masing-masing. Ada yang kelupaan saya. Yang terhormat Sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan hari ini berkenan juga hadir, dan kemudian teman-teman mitra kerja kita dalam pimpinan dunia usaha dan perbankan yang sempat hadir. Yang terhormat para ketua DHD BPK 45 provinsi se-Indonesia
yang mengikuti acara ini dengan Zoom. Para pengurus JAD 45 Jawa Timur, yang terhormat para pengurus Yayasan Kejuangan 45, beserta Rektor Universitas 45 dengan seluruh jajarannya, para kepala sekolah SMA, SMK, dan SMP 45, dan seluruh jajaran yang pada hari ini ada di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya perkenannya semata kita semua berada di sini dalam rangka mengikuti seminar kebangsaan dan peluncuran buku implementasi pembudayaan jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 yang diselenggarakan oleh DHD BPK 45 Jawa Timur. Oleh sebab itu, kita sambut kehadiran 3 narasumber yang hebat dan super pada pagi hari ini. Berikan yang tepuk tangan untuk narasumber-narasumber hebat dan super kita pada pagi hari ini. Gini Pak Prof, Murpin, Dr. Freddy. Ini yang pertama, kami silakan kepada Bapak Dr. Freddy Purnomo SMH untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Negara itu hadir tentunya membuat satu kebijakan, yaitu norma, aturan. Nah ini yang menjadi landasan. Ya saya tidak usah panjang lebar apa yang terjadi pada keputusan MK nomor 90 tentang batas usia. Next. Nah kemudian keberadaan next Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy, apa yang Bapak sampaikan tadi cukup gamblang sekali tentang demokrasi di Indonesia. Ada majalah Asia Week bulan Juni yang lalu menulis satu laporan yang cukup menarik, panjang lebar tentang kondisi politik di Indonesia. Judulnya Indonesia Nation Betrayed. Indonesia adalah bangsa yang dikhianati. Di situ dijelaskan siapa yang mengkhianati bangsa Indonesia. Yang mengkhianati adalah pemimpin-pemimpin bangsa itu sendiri. Dalam hal ini adalah para politisi yang tidak istiqomah dengan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan dasar atau landasan bagi bangsa ini ketika merdeka untuk mencapai cita-cita yang disebutkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Izinkan, nama saya adalah Lala Indiono dari Teknik Mesin Universitas 45. Dan juga terima kasih setelah mendengarkan paparan dari Pak Franky, baru tahu Restart sama Maksat, bahwa Indonesia hadir, merdeka, itu berawal atau mengacu pada Restart, bukan Maksat. Kemudian setelah sampai sekarang mau beralih kepada Restart, maksudnya itu dalam implementasinya. Sehingga konstitusi yang sudah ditetapkan itu berangsur-angsur menjadi pudar atau menjadi maksad. Indonesia, ya perbedaan itu biasa. Apa yang disampaikan oleh media asing, yaitu potret negara kita. Yang saya memang prihatin. Terus, jadi saya menyatakan bahwa perlu fokus pada dimensi-dimensi korupsi. Baik, lanjut. Nah, saya akan kaitkan dengan proyeksi lembaga internasional kredibel ini. Indonesia pernah loh menjadi role model penerapan nilai-nilai demokrasi. Kita 2 kali menjadi ketua. Dan itu maaf semua teknologinya dari China. Mau apa? Karena memang pemuda-pemuda di China mau belajar. Pemuda-pemuda di Eropa sekarang tidak mau belajar yang sulit. Sehingga cari smelter nggak ada di negara manapun. Hanya ada di China yang canggih dan murah. Dan salah satu
tenaga intinya itu adalah ada di UI, Profesor rekan saya itu pengajar di Lemhanas juga, dia ahli meteorologi. Itu kekuatan inti dari smelter. SDM berkualitas, efisiensi kementerian. Bapak Ibu, saya sering bicara di level nasional maupun di mana-mana. Saya bilang, ayolah pemerintah ini semua lapisan menganut rejim miskin struktur kaya fungsi. Sedikit aja orangnya. Kalau memang nggak perlu ada wakil menteri, ngapain sih gitu loh. Betul ya? Suratnya terbuka luas tanpa spesifikasi. Saya bikin subjudul pemilu sebagai momen penyegaran dan kontekstualisasi. Ada sesuatu yang perlu disegarkan, nilai-nilai, cita-cita, gagasan-gagasan yang tetap harus dipegang sebagai komitmen yang kuat, tetapi ada tantangan baru yang harus disikapi, ada kontekstualisasi. Nah ini kira-kira permintaan tadi, antar menjembatani yang tua dan muda. Yang tua itu menyegarkan, memberi inspirasi sekarang ingatannya, yang dulu itu pernah ada loh, diskusi sesi pertama tadi mengesankan ada kerinduan terhadap masa lalu. Ada sesuatu yang baik yang pernah terjadi di masa lalu yang sekarang merosot. Nah, yang sekarang itu menuntut kontekstualisasi, menyesuaikan dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam. Lalu saya ingin mulai. Saya ingin mulai dengan tesis begini. Indonesia ini adalah hasil perjuangan dan tetap harus terus diperjuangkan. Artinya ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai dalam ber-Indonesia. Ada keinginan-keinginan, ada cita-cita yang tidak atau belum sepenuhnya terwujud. Sebaiknya ada pegangan-pegangan yang dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang menuntut reaktualisasi. Saya selalu menyebut keindonesiaan itu bukan etnis alami. Indonesia itu tidak terjadi begitu saja secara alamiah, tapi etis historis. Indonesia ada karena latar. Ini semua hasil dari perjuangan keras tim super dari para OPD dibantu oleh stakeholder. Apa hasilnya? Dan nilai-nilai operasional JSN main di sini. Apa hasil semua ini? Jawa Timur, provinsi yang sangat luar biasa. Bukovifah menyadari. Ada hadis mengatakan kemiskinan dekat kepada kekufuran. Maka apa yang beliau lakukan? Kemiskinan ekstrim di Jawa Timur 2020 4,4%, ditekan sama beliau 2021 2,23%, ditekan lagi 2022 1,59%. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Jawa Timur semua. Ini para penggawa-penggawanya OPD. Kenapa? Berapa juta orang diselamatkan dengan penurunan angka kemiskinan? Berapa juta orang menjual dirinya karena miskin? Berapa juta orang miskin menjual keluarganya? Berapa orang menjual agama? Orang miskin menjual negaranya. Maka ibu gubernur mau, tidak mau. Dan ini yang hebat. Dan insya Allah saya hakul yakin periode kedua, udah ngomong periode kedua ya Pak Edi ya. Insya Allah, mungkin insya Allah Jawa Timur zero. Apalagi yang dibanggakan dari Jawa Timur? Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di bawah Jawa Barat. Jawa Barat 5,45, Jawa Timur 5,4, Jawa Barat 5,54, Jawa Timur 5,34. DKI, Jawa Tengah, Banten di bawah kita. Hebat. Apalagi Jawa Timur anak-anakku adalah provinsi se-Indonesia yang paling banyak mengantarkan lulusan SMA masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes se-Indonesia. Apalagi, kurang apalagi Jawa Timur. Jawa Timur adalah provinsi se-Indonesia yang berhasil mewujudkan membangun desa mandiri sejumlah 2.800 desa mandiri. Yang lebih hebat lagi, dan ini perjuangan gila dari super tim ini. Selama 5 tahun Bukovifah memimpin,
631 penghargaan regional, nasional, internasional diterima oleh Ibu Khofifah. Tepuk tangan. Semua yang kami analis, kami bisa membuktikan kajian akademiknya bahwa langkah-langkah dalam mencapai Nawacita Bakti itu semua didasari oleh nilai-nilai operasional dari JSN. Itu bisa kami buktikan. Lanjut. Saya cepat saja, lanjut. Lanjut aja. Ini. Lanjut. Contoh kegiatan dalam sehari-hari. Contoh yang paling kecil anak-anakku dari JSN. Contoh yang paling kecil dari jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan 45. Dari sekarang harus kita maknai dan dari sekarang harus dipatuhi. Siapapun yang memakai seragam atau uniform atau tutup kepala menggunakan merah putih itu jangan pernah sekali-kali dianggap sebagai atribut, sebagai kelengkapan, sebagai hiasan. Kalau merah putih ditempatkan di lengan, itu artinya adalah aku siap rela berkorban demi dan untuk merah putih. Kalau merah putih ditangkapkan di dada, detak jantungku hanya demi dan untuk kupersembahkan demi merah putih. Kalau merah putih dilekatkan di leher, itu artinya adalah urat leherku putus hanya demi dan untuk merah putih. Kalau ditempelkan di peci, di topi, di baret, itu artinya adalah otak pikiranku dan karya-karyaku hanya akan aku persembahkan demi dan untuk merah putih. Kesimpulannya, JSN 45 adalah aset bangsa yang sangat berharga. Maka kita harus membudayakan JSN 45 itu agar dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik. Mari kita bersama-sama pada posisi masing-masing dengan kemampuan yang ada pada masing-masing, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil. Maka insya Allah apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini bisa terwujud dengan sendirinya. Cuci tangan yang bersih dan pakai sabun. Cukup sekian, terima kasih dan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan atau 45 Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Bambang Eko Witono, beserta para pengurus YAD BPK 45 Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Kepala OPD Jawa Timur yang hadir di sini, ada Pak Edi tentu yang berhubungan langsung sebagai mitra kerja dari DHD. Kemudian yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 45 Surabaya, Bapak Prakrisno Satrio SPSI MSI, Direktur Umum dan Keuangan Bank UMKM Jatim, Bapak Agung Suprihatmanto, para ketua atau perwakilan organisasi kemasyarakatan, para ketua BEM yang hadir dan hadirin sekalian. Tentu kata bersyukur kita dapat berkumpul dalam suatu kegiatan yang sangat penting dalam rangka memelihara, memperjuangkan nilai-nilai kejuangan bangsa. Ya, tadi betapa Pak Didi betul-betul ya menyuguhkan suatu profil ya, walaupun sudah purna tetapi kelihatannya umurnya bukan lagi 45 tapi umur 20 tahun kelihatannya ya. Nah. Untuk peluncuran buku implementasi kepembudayaan jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 atau JSN 45, teman-teman semua
Ingat istilah sekarang JSN 45 harus tertanam di hati sanubari kita. Kemudian tadi saya lewat belakang gedung ini. Ini pengalaman saya punya paman namanya Pak Jenderal Ahmadi. Mungkin dulu adalah Ketua Dewan Harian Nasional, berkantor di Gedung Juang 45 di Cikini, dan dari situ saya melihat bagaimana peran dari DHD BPK 45 itu menjadi peran yang sangat strategis di era yang betul-betul ketidakpastian, di era yang betul-betul dengan teknologi informasi yang luar biasa, ya. Dan kalau dilihat dari gedungnya, ini pasti ada sentuhan dari Ibu Khofifah, ya. Dan ini gedung yang terbaik, ya, gedung juang yang terbaik di Indonesia, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Bu Khofifah bisa memberikan semangat kita untuk memperjuangkan semua ide-ide nilai-nilai kebangsaan kita. Bapak-Ibu sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, mewakili Ibu Gubernur, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya apa yang dilakukan oleh DHD BPK 45 Provinsi Jawa Timur untuk terus melembagakan, melestarikan semangat jiwa kebangsaan 45, dan ini dengan peluncuran buku implementasi jiwa semangat juang 45 ini menunjukkan tidak sekedar bicara. Apa yang telah disampaikan Pak Didi tadi langsung tercetak di dalam suatu buku. Ini karya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk DHD BPK 45 Jawa Timur, ya. Berikutnya diserahkan perwakilan berhala BPKM Jawa Timur. Selanjutnya juga diserahkan kepada perwakilan dari DPD Provinsi Jawa Timur. Juga diserahkan kepada perwakilan dari KPP Provinsi Jawa Timur. Berikutnya juga diserahkan kepada program asosiasi bank syariah. Dan dalam kesempatan ini juga diserahkan kepada wakil rektor Universitas 45 Surabaya. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala SMP 45 Surabaya. Dan yang terakhir diserahkan kepada Ketua Universitas Darululama Surabaya. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh perwakilan penerima buku secara simbolis. Saudara dimohon izin 3, 2, 1. Setelah optimis mengepalkan tangan kanan, mohon izin Bapak Ibu 3, 2, 1. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk memelihara, menjaga semangat juang, nilai-nilai kebangsaan 45 yang memang harus terus dipelihara, karena kita tahu bahwa bagaimana perubahan global, bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana perkembangan informasi di luar yang pasti akan bisa menggerus terutama bagi generasi muda kita yang sedang berjuang, ya, untuk mempertahankan, mengisi kemerdekaan ini bisa jadi melenceng. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan pada seminar wawasan kebangsaan ini dan juga peluncuran buku nilai-nilai kejuangan ini bisa memberikan kekuatan, ya, merekat untuk tetap generasi muda kita tetap teguh untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan 45. Terima kasih. Tujuan penyelenggaraan kegiatan seminar kebangsaan dan peluncuran buku implementasi pembudayaan jiwa semangat dan nilai 45 ini adalah dalam rangka mempersiapkan dan mengumpulkan catatan-catatan sejarah berkait sama jiwa semangat nilai 45, sehingga di masa yang akan datang acuan penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk generasi muda ini kita memiliki pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan
ya, karena merupakan catatan sejarah yang memang betul. Dan kemudian yang berikutnya dengan kegiatan tersebut kita juga berharap bahwa di waktu yang akan datang generasi penerus yang dapat menjamin ya kesinambungan mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Buku itu disiapkan oleh tim yang diselenggarakan oleh DHD BPK 45 Jawa Timur ya. Setelah pada waktu itu kita melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bakesbang, Pegri, dan kita. Dan buku itu disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh DHD BPK 45 Jawa Timur. Buku itu terkait dengan kegiatan refleksi akhir tahun yang diadakan oleh DHD 45 pada pagi hari ini, tentunya mengharapkan eksistensi daripada nilai kebangsaan yang sudah diwariskan oleh padir-padir kita, yaitu terkait masa depan bangsa, apalagi menghadapi tahun emas ya 2045 ini sudah masuk 100 tahun usia kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami dari DHD 45 dan juga sebagai praktisi dan juga sebagai anggota DPRD Jawa Timur, yang kami hanya tekankan adalah hal-hal yang memang belum selesai di dalam urusan-urusan kebangsaan. Di antara adalah terkait masalah rawannya bahaya narkotika ya. Bahaya narkotika ini juga sudah sangat merambak, sangat besar. Konon cerita dari PPATK tahun 2019 sampai tahun 2003 ini sudah kurang lebih ada 400 triliun yang peredaran uang haram yang diterima dari perdagangan gelap narkotika. Perkembangan global sudah sangat pesat ya toh, apalagi dengan teknologi 4.0 sekarang bahkan sudah mengarah 6.0 ya, tentunya ini juga harus kita waspadai ya. Perkembangan teknologi harus kita hormati dan kita pun jangan ketinggalan di dalam konteks perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat sekarang ini. Tetapi kita jangan terjebak dengan pesatnya teknologi ini nanti berdampak dari kita lupa jati diri sebagai anak bangsa ya, bahwa Indonesia kita punya kearifan, punya budaya, punya kultur, ya punya Bhinneka Tunggal Ika yang ini harus kita rawat dan kita harus kita jaga. Itu aja pesan dari saya. Jadi Jawa Timur sebagai provinsi multikultur dan kebetulan DPRD Jawa Timur dan bersama pemerintah provinsi telah menerbitkan Perda 8 tahun 2019 tentang penguatan toleransi kemasyarakatan, bahwa keberagaman ya ini harus kita jaga, kita rawat dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dari suku bangsa pun juga ya, kita adalah sama-sama sebagai anak bangsa, anak Indonesia yang kita harus jaga rumah besar kita. NKRI tetap harus kita tegakkan ya, NKRI harus terus kita majukan, NKRI harus terus kita rawat ke depan. NKRI tentunya menjadi salah satu negara yang bisa diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Saya kira itu. Ya, saya berpikir bahwa refleksi 2023 untuk bangsa Indonesia sesuai dengan latar belakang saya sebagai ekonom dan juga pendidik, juga aktivis, juga anak pejuang angkatan 45. Jadi saya berpikir bahwa ada beberapa hal yang harus direfleksikan yang lalu 2023, bahwa satu, indeks persepsi korupsi kita nomor 5 se-Asia Tenggara, dan di tingkat dunia kita nomor 34. Ini menjadi problem besar karena akar masalah tentang korupsi ini dampaknya luas sekali ke alam demokrasi, ke dalam leadership kita gitu ya. Dan juga yang kedua, masalah kualitas pendidikan kita juga sangat rendah dan banyak sekali keluaran-keluaran perguruan tinggi sekalipun menjadi pengangguran baru di Indonesia ini. Dan juga masalah ketahanan politik dan budaya politik kita juga menjadi problem besar di Indonesia ini. Oleh sebab itu
2024 di dalam momentum untuk pilkada, pilgub, dan pemilu serentak dan juga pilpres, kita berharap bahwa demokrasi model yang kita sudah sepakati, model demokrasi Pancasila, akan punya legitimasi untuk terpilihnya seorang leadership di segala macam lini yang komitmen terhadap hal minimal dua tadi itu, soal korupsi dan soal juga kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan ingat bahwa beberapa lembaga NGO kredibel internasional seperti McKinsey, Bloomberg, dan World Bank itu menyatakan bahwa Indonesia 2045 itu akan menjadi kekuatan 5 ekonomi dunia. Berarti 2045 itu kita pada posisi 100 tahun usia Indonesia sudah diprediksi oleh NGO internasional yang profesional itu bahwa kita akan maju 2045 menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia. Oleh sebab itu semua pemimpin di Indonesia ini harus berpikir visioner jauh ke depan, tidak hanya soal legitimasi dari periodisasi jabatan 5 tahunan begitu ya. Dia harus meletakkan dasar yang sangat fundamental untuk ke depan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, untuk acara pada hari ini seminar kebangsaan dan sekaligus peluncuran buku DSN 45. Menurut saya selaku mahasiswa di Sidoarjo itu sangat antusias dan bangga karena kenapa ada 3 narasumber yang memberikan pemaparan materi yang sangat gamblang mengenai refleksi selama Indonesia merdeka sampai yaitu pada tahun 2023 ini. Kemudian di kesempatan kali ini tidak hanya beberapa materi yang disampaikan, akan tapi ada 2 arah diskusi pandangan terkait keadaan konstitusi, terutama fakta hukum yang ada di negara kita pada hari ini. Kami menghadiri undangan di sini untuk launching buku dan juga ada beberapa penyampaian terkait demokrasi dan rasa nasionalisme yang ditanamkan kepada pemuda. Diharapkan untuk generasi muda agar bisa menanamkan nilai-nilai demokrasi. Dan untuk kedepannya yang kami harapkan demokrasi yang ada di Indonesia bisa lebih tertib, aman, damai, terutama di tahun depan, yakni pemilu aman dan damai. Perkenalkan, saya Guguk Panji Saputra dan rekan saya Rusto Nawawi. Kami dari Universitas Maijen Soekarno Mojokerto. Kami di sini hadir di acara yang sangat luar biasa dari undangan program Kesatuan dan Politik Provinsi Jawa Timur, yang tentunya di sini tidak hanya kita sendiri, kita bersama dengan rekan-rekan dari BEM se-Jawa Timur. Dan alhamdulillah di sini kami mendapatkan beberapa materi wawasan kebangsaan yang bisa kami terapkan untuk 10 atau 20 tahun yang akan mendatang. Kami yang penting sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Hasil biarkan orang lain menilai. Tapi dari sisi kami, subjektif memang, kami merasa berhasil. Kenapa berhasil? Artinya bahwa acara yang sudah kita gagas rencanakan lama ini berlangsung dari awal sampai akhir tanpa ada gangguan. Itu saja. Hanya ada memang dalam setiap kegiatan apapun, noise, gangguan atau trouble itu sudah biasa. Tapi intinya mudah-mudahan acara ini bisa menjadi penyegar semangat bagi seluruh komponen bangsa, bahwa bangsa kita yang sedang tidak baik-baik saja ini, salah satu solusinya adalah bagaimana kalau seluruh komponen bangsa menanamkan pada dirinya jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45. Kalau memang ingin NKRI harga mati. Itu kita akhiri dengan muhasabah, evaluasi, dan refleksi. Sehingga pada saat kita akan merefleksi ke depan, nilai-nilai yang kita temukan pada saat di tahun sebelumnya, ini baik kita tingkatkan, jelek kita perbaiki. Sehingga ketika kita masuk di tahun 2024, yang itu katanya tahun politik, bukan katanya, memang tahun politik, semua bangsa sudah siap, tidak kaget, tidak gupuhan, dan tidak takut. Hasil dari refleksi. Kalau kita tidak mau muhasabah diri kita, merefleksi diri kita, maka proyeksi ke depan itu bisa kacau. Berita dari Jawa Timur.
Berita dari Jawa Timur.